Jadi mau pencuri kah, mau zina kah, yang tadi kita sebut itu kata juga tidak bagus. Kira-kira seperti itu ya. Berzin seperti itu. Itu kalau bilang ahli bilang kau selamat, lu selamat sudah. Tidak penting mau pencuri kah, zin. Ya itu sudah. Berjainah. Itu selamat. Jadi untuk saya enaknya dari Protestan di situ. Tidak penting lagi mau buat apa saja, yang penting saya beriman, titik selesai. Ini yang nanti lahirnya banyak sekte ini juga. Di antara mereka juga tidak ada satu pandangan yang sama. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak, dan pusing dengan mereka juga pada akhir. Karena masing-masing menjadi paus. Ada paus Almofo, ada paus ini AM, ada Markus, ada paus yang lain-lain itu. Malam Bater, ada Bang Pit. Selamat malam. Bagaimana kabar, Salve? Ya, salve semua. Horas, Bang Pit. Bang Pit, selamat malam. Malam baik. Bang Fit, selamat malam. So tidur itu Bang Pit tuh malam di Sulawesi kan? Medan kalau tidak salah. Oh Medan tuh Bang Pit itu. Pater yang sadar mau ini yang tadi ada bilang am itu yang masih bingung ini am. Yang Katolik yang tadi ada sempat ada sampaikan pendeta kah? Bisa turunkan Pak Bang Pit supaya yang lain bisa naik Kalau tidak ayo engkau turunkan atau oke supaya teman-teman bisa. Oh ya, am itu kata lain daripada Katolik. Hanya supaya jangan bunyi Katolik biar am toh. Jangan bunyi Katolik, mereka pakai kata am. Jadi gereja yang satu kudus, apostolik dan Katolik. Katolik ini digunakan kata am. Tetapi am itu kata yang tidak komun ya tentang gereja. Romo ya, istilah am itu Om Romo ya. Maksudnya apa juga nggak jelas mereka ya, menyematkan kata itu. Menambahkan kata am. Am itu Katolik tapi tidak komun digunakan. Hanya untuk Protestan Indonesia saja. Soalnya, bagaimana dengan apostoliknya, Pater? Kok mereka masih pakai? Itu kan mereka naik sendiri dengan kontradiksi dengan antara mereka sendiri. Mereka kata apostolik, tapi tidak tahu mereka punya denominasi didirikan oleh apostol mana. Kalau oleh Paulus dia harus rayakan Ekaristi sebagai benar-benar. Kalau dari Petrus dia sebagai primus inter pares. Berarti siapa yang dirikan mereka punya denominasi? Kalau mereka sebut apostolik, tanpa dijelaskan kenapa apostolik. Lalu kalau mereka pakai kredo itu, lalu kira-kira atau kredo apostolik, mereka ambil dari mana kalau bukan dari gereja yang buat? Ada rasulnya, Pater. Oh, ada kan? Di Markus. Rasulullah. Rasul Luther. Di Markus. Mereka punya apostol tapi siapa ya? Oke, Andre, kata am itu ditambahkan oleh mereka di situ untuk gantikan Katolik. Oke, bisa mengerti? Siapa Tapi secara teologis biblis tidak bisa mempertanggungjawabkan kata am itu, oke? Hanya Katolik yang digunakan universal. Am itu di Markus Romo, tuh di bawah. Oh, Am itu. Di Markus. Adi Markus AM, Ana Manggarai. Oke, kalau am kalau di sini untuk mengatakan pagi hari ya. Am itu sebelum tengah hari kalau dalam bahasa Spanyol, antes de mediodía. Oke, teman-teman, am itu tidak ada konotasi kepada sebuah agama spesifik. Kata Katolik itulah yang mereferensikan kekatolikan, bukan kata am. Jadi tidak tahu kenapa pendeta-pendeta di sana pakai kata am, bingung. Ada am artinya Katolik. Kenapa? Bilang ante mardiem. Mardiem. Am itu makan setahu saya Romo. Am. Oh, am. Cuma kalau am ada pendasaran dari amin juga ya teman-teman. Tapi saya bingung, maksudnya mereka mau ambil bagaimana kata am ini ya. Jangan sampai seperti bayi yang sebelum mengatakan ma. Jangan sampai seperti itu. Mereka belum dewasa, mereka masih bayi terus. Oke, silakan, ada yang mau silakan. Pater Michael mungkin boleh jelaskan tentang pernah Sofi dengar itu pengajarannya Martin Luther juga Kak, yang Yesus bersama 3 orang perempuan yang berbeda, salah satu yang perempuan yang bersinah itu. Maksudnya perempuan yang bersinah dengan Luther kah? Enggak, maksudnya Luther, yang pengajaran Luther. Yesus berjainah dengan ya, perempuan itu. itu.
3 kali. Berjaina. Kalau takutnya pakai kata yang terlalu vulgar nanti roomnya Romo kena peringatan. Jadi kita Cuma berjaina. punya Jadi agak diplesetin. Kalau mau jujur sebenarnya dia sendiri hidup dalam perzana itu ya. Karena itu Tahan itu ya, Pater, berjainahan. ya itu dia sendiri kan menikah dengan Katerina von Bora. Dan ex-suster juga. Ya. Bu Christine selamat datang. Dia sendiri menikah dengan itu, Katerina von Bora. Dan itu diakui secara sipil. Ya, maka sakramen perkawinan harus dihapus. Itu konsekuensi logisnya. Dia Itu hanya dia diakui secara sipil. Karena dia menikah dengan itu dia menikah dengan Katerina von Bora. Pertanyaannya siapa yang menikahkan dia? Kan dia sendiri yang memulai itu. Maka dia disahkan oleh Kaisar Roma. Itu pengesahan secara sipil, bukan secara gereja. Maka konsekuensi logisnya itu tidak ada sakramen perkawinan dalam gereja, dalam Protestantisme itu. Bu Christine, selamat. Pater, maksudnya yang kemarin kan sempat dengar tentang ada yang bilang, iya ada yang bilang tentang, ya. Engkau ada dengan pernyataan ini, oke. Yang tampaknya lebih bermasalah adalah catatan singkat oleh John Haufen ya. Itu seorang teman dekatnya Luther. Hati-hati dengan pernyataan ini. Yang berisi ingatan tentang sesuatu yang konon dikatakan Luther secara informal di meja makannya di Wittenberg pada tahun 1532. Ini John mengatakan seperti ini. Luther selalu di meja makan dia katakan begini. Kristus sebagai seorang persina. Pertama-tama dia melakukan persinahan dengan perempuan di sumur di Yohanes 4. Mereka berkata, tak seorang pun mengerti apakah yang diperbuatnya dengan perempuan itu sama halnya dengan Maria Magdalena. Yang kedua bayangkan. Atau yang sama dengan wanita pesina dalam Yohanes 8. Seorang pria menjalani kehidupan sangat sederhana. Jadi Kristus yang saleh pertama-tama juga melakukan persinahan sebelum mati. Yang ini dikatakan oleh John, sahabat karibnya, yang selalu didengar di dalam meja makan. Bisa mengerti. Jadi tak seorang pun tahu apakah Luther benar-benar mengatakan itu. Atau analisis Kristus terhadap Weimar Ausgabe mengungkapkan masalah tekstual dan tata bahasa dalam kutipan yang diduga ini. John Scott Herman hanya mencatat sebagian dari apa yang dia ingat yang dikatakan Luther dari ini. Semuanya setelah beberapa banyak bir tidak ada yang mengerti, karena kalau mereka minum bir ya semua omong sembarang. Air kata-kata itu. Ya. Bisa ya kalau sudah omong bir mabuk ya keluar semua yang barang-barang seperti ini kan. Gara-gara sebotol minuman kau mabuk sempoyongan. Bisa mengerti Sofi? Yang perzinahan itu, yang saya mengerti itu dengan Katerina von Bora, karena hidup di luar sakramen perkawinan yang diajarkan gereja Katolik. Pertama-tama dia itu adalah anggota gereja Katolik, seorang imam yang harus mengikuti proses apa dia nama kafe. Kalau misalnya kita mau keluar itu, yang imam yang keluar itu harus proses apa dia nama di Roma itu. Ada yang tahu gak itu? Saya sudah lupa kata-kata itu. Laisasi, ya proses itu laisasi. Tes Dan Romo. Luther berlawanan dengan itu sehingga dia tidak menjadi perkawinannya dengan Katerina von Bora. Kalau tidak salah itu pada tahun 1525. Laisasi. Dan laisasi. Ya. Dari hasil perkawinan itu, sejauh yang saya tahu itu mereka dikaruniai 6 orang anak. 2 diantaranya meninggal dalam usia yang masih kecil atau masih muda. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Tidak tahu. Dan sekarang itu di tempatnya itu Luttenberg itu anak cucunya bertambah biak di sana. Itu mayoritasnya Protestan. Itu saja. Ada Opa Jeff di bawah. Ya itu cucu Luther itu. Opanya Luther itu. Opa Jeff. Ya, Bu Astuti begitu Bu. Masih ada tempat untuk Opa Jeff ini. Merindukan suaranya dari Pater Jeff.
Dari Argentina ya? Brasil kah? Dia Argentina kah? Malam Pater Regen, saya kebetulan sudah jam 1 di sini, jadi Benar ya? Oh, sudah Mana? Di Papua kan? ya di Papua jam 1. Ya, terima kasih. Terima kasih semua diskusinya malam ini untuk Terima kasih. Surga yang jatuh ke bumi. ya. Salam dari Ekuador. Oh, Ekuador. Wih, Selamat malam Pater pamit. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tanya sama Pater Jeff ini. Oke. Tanya apa lagi? Romo Kapipir. Berkata NASA ini. Oh iya. Biar Romo Kape Saya Foniko. suaranya Maaf. kesian. Saya Jeff, kau atur sih ya. Oke, dengan Kai pamit, oke? Teman-teman silakan mau tanya Pater Jeff, Pater pamit silakan. Tidak, saya menjelaskan satu yang itu tanggapan Konsili Trente. Sekali lagi tanggapan Konsili Trente ini nanti kalau teman-teman lihat secara lebih sempurna sudah ada di YouTube saya. Pamit Nino Kaifulu, tanggapan Konsili Trente. Yang ajaran Luther tentang pembenaran hanya oleh iman itu mendapat reaksi keras dari Gereja Katolik Roma. Ya. Gereja Katolik Roma melalui Konsili Trente secara tegas menolak ajaran Martin Luther. Dasar penolakannya kira-kira seperti ini. Pembenaran seorang berdosa tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah mengabaikan kemampuan kodrati manusia yang berkehendak bebas untuk menerima atau menolak keselamatan Allah itu. Ini tadi pertanyaan tadi yang sebenarnya ini yang tadi ditegaskan juga oleh Desiderius Erasmus, pertentangan yang humanis Belanda ini. Menurut Konsili Trente ini sebenarnya menegaskan kembali ide Agustinus, walaupun di ide sola gratia ini diambil juga oleh Luther, hanya terlalu ekstrim. Jadi ide Agustinus ini ditegaskan kembali dalam Konsili Trente mengenai kelahiran kembali yang mengajarkan bahwa pembenaran bukan hanya pengampunan dosa, melainkan juga merupakan penyucian atau pembaharuan kembali. Maka sakramen pengampunan dosa yang dihapus oleh Luther itu tidak dibenarkan dalam Konsili Trente. Konsili Trente juga menambahkan suatu ide dan suatu pemahaman apa yang bahasanya bagus itu, pemahaman pemberian yang menyebabkan seseorang yang tidak benar menjadi benar. Bahasanya tinggi sekali. Sebagai suatu pengampunan dosa semata-mata. Nah, ini akhirnya sekali lagi konsekuensi logisnya itu Luther secara tegas menolak sakramen pengakuan dosa karena manusia yang dari kodratnya sudah berdosa tidak bisa lagi untuk mengampuni dosa manusia. Nah, ini kalau kita jelaskan dari ayat-ayatnya itu kan sebenarnya itu gereja yang tadi ya, dasar gereja itu yang tidak diperhatikan oleh Martin Luther ini. Kemudian juga tentang rahmat ya. Rahmat juga tidak mengabaikan kehendak bebas manusia. Ini yang nanti ada kaitannya juga dengan apa yang kita sebut dengan fides et ratio, iman dan akal budi. Tidak hanya sekedar beriman tanpa perbuatan baik. Nah, iman dan perbuatan baik harus berjalan. Ini penegasan Konsili Trente. Untuk menolak seluruh ajaran teologis Luther yang tiga hal tadi, fide, rahmat, sola fide, sola gratia, sola scriptura itu. Jadi keselamatan atau menurut Luther, manusia dibenarkan semata-mata oleh rahmat Allah, diberikan kepada setiap orang. Jadi ketika dia lahir, ini predestinasi yang akan dikembangkan juga oleh Calvin. Ya. Setiap orang sejak lahir sudah ditetapkan oleh Allah untuk selamat atau tidak. Jadi mau pencuri kah, mau pezina kah, yang tadi kita sebut itu kata juga tidak bagus. Kira-kira seperti itu. Ya. Berzin seperti itu kalau bilang Allah bilang kau selamat, lu selamat sudah. Tidak penting mau pencuri kah, zin. Ya, Berjainah. Itu selamat. Jadi untuk saya enaknya jadi Protestan di situ. Tidak penting lagi mau buat apa saja, yang penting saya beriman, titik, selesai. Ini yang
nanti lahirnya banyak sekte ini juga. Di antara mereka juga tidak ada satu pandangan yang sama. Ada yang menolak, ada yang tidak menolak, dan pusing dengan mereka juga pada akhirnya. Karena masing-masing menjadi paus. Ada paus Almofo, ada paus ini AM, ada Markus, ada paus yang lain-lain itu. Amal dan perbuatan baik. Sekali lagi, amal, ini yang saya ingat ya. Amal dan perbuatan baik baru bernilai di hadapan Allah sejauh dilaksanakan dalam perbuatan dengan Yesus Kristus. Ini kesimpulan saya. Terima kasih. Berdosalah sekuat hati dan tenagamu, maka hanya dengan percaya dosamu diampuni. Amin. Wis. Endorse. Pater Jeff, Oke, saya mau tambah sedikit tambahnya dari engkau tambah saja. Saya suara sudah bisa nih, Jeff. Kalian berdua. tanggapan dari Konsili Trente itu, Konsili Trento itu tentang ada beberapa hal tanggapan dari Konsili Trente itu. Yang pertama soal pembenaran atau justification, kalau kami bahasa Spanyol, justification atau pembenaran. Jadi memang rahmat Allah itu penting tuh, sola gracia itu penting, tapi bukan satu-satunya. Gitu. Konsili mengatakan penting itu rahmat Allah itu. Tapi bukan hanya iman, tapi juga adalah kolaborasi namanya, kooperasi. Kolaborasi dari manusia melalui apa? Melalui perbuatan baiknya. Nah, kita berkolaborasi dengan Allah dalam hal keselamatan dengan kolaborasi dalam tindakan-tindakan nyata. Itu. Kita tidak bisa mencapai keselamatan hanya dengan mengatakan saya iman, tetapi kalau kita tidak menunjukkan iman itu dalam kolaborasi kita dalam tindakan yang nyata, ya itu seperti sayur tanpa garam itu, seperti mobil tanpa bensin. Jadi mobilnya ada, mobil mewah ini ada, tapi kalau tidak punya bensin, dia mau jalan bagaimana? Mau Mercedes, mau apa yang terbaru sekarang mereknya itu, tapi kalau tidak punya bensin, bahan bakarnya apa? Tidak bisa jalan kan? Jadi konsili mengakui, konsili itu menerima rahmat Allah, tetapi juga sangat penting adalah kooperasi. Jadi kolaborasi kita dengan Allah itu, bahwa rahmat Allah itu akan berkembang dan semakin nyata dalam hidup kalau kita menerjemahkan dalam kegiatan yang obra-obra caridad namanya, atau dalam tindakan yang baik kan. Jadi itu. Jadi beberapa minggu lalu saya dengar salah satu penjelasan dari seorang pendeta Protestan mengatakan begini. Salah satu kelemahan dari para reformator atau reformadores itu, dan itu menghilangkan salah satu hal yang fundamental dari Injil, yaitu satu, bahwa sola iman itu atau hanya iman itu tidak cukup menghantar kita pada keselamatan. Tidak cukup itu. Tidak cukup menghantar kita pada keselamatan. Karena iman harus berbuah dia dalam tindakan. Jadi itu udah bilang itu kekeliruan besar dari reformator kita tuh mengungkapkan itu, bahwa hanya iman yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita tanpa berkolaborasi dalam tindakan yang nyata, kata Yesus, kalau saudaramu yang sakit pergilah mengunjungi. Ketika kita mengunjungi orang sakit, itu artinya kita sedang berkolaborasi menuju keselamatan. Di situ, jadi poinnya. Dari yang kedua lagi adalah dari tanggapan dari Konsili Trento itu adalah tangkap otoritas gereja. Jadi konsili menggarisbawahi otoritas gereja untuk apa? Untuk menginterpretasi kitab suci. Dan untuk mengorientasi kita, membimbing kita dalam iman yang benar. Dan sini konsili Trento juga yang menggarisbawahi dengan posisi paus di situ kan, yang memimpin gereja Katolik. Jadi kalau kita membaca betul kitab suci, ya sekarang tuh bukan saatnya lagi kita mengatakan hanya iman, tidak bisa kan. Orang ateis itu lebih hebat dari kita ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tuh mereka tuh lebih banyak berkarya. Apakah nanti mereka tidak masuk surga? Jangan dulu. Apakah mereka dengan tidak mengatakan saya tidak percaya kepada Yesus, tapi mereka berbuat baik, banyak sekali karya sosialnya. Sedangkan kita yang mengatakan saya percaya kepada Yesus, tetapi ketika ada orang yang sakit kita tidak pernah mengunjungi, itu kan bukan iman yang benar kan? Ini tanggapan. Jadi ya jangan hanya karena kita bobrok lalu kita mengatakan ya hanya iman. Ternyata kita berbuat kejahatan di belakangnya. Di mana iman yang kita hayati? Jangan hanya karena kita mengeluarkan dogma atau pernyataan itu untuk menyembunyikan keserakahan pribadi. Ya. Dan untuk mengorbankan banyak jutaan orang yang percaya hanya iman, tetapi
bobrok. Kemarin saya share satu video, kemarin itu terjadi di Ekuador, di tempat saya ini, salah satu gereja Protestan itu yang mereka antara pastor mereka berkelahi di depan jemaat mereka. Berkelahi apa? Karena satunya menuntut lebih banyak persepuluhan, yang satunya dapat sedikit. Jeff, di Indonesia tidak ada seperti itu. Nah, di tempat saya tuh, namanya itu di provinsi, salah satu provinsi di sini. Mereka berkelahi di depan itu. Pertanyaan saya, apakah itu ungkapan hanya iman? Apakah Allah masih membenarkan mereka itu? Hanya mengatakan, haleluya, puji Tuhan, hanya iman yang mengatakan. Setelah itu mereka berkelahi depan umat untuk berebut uang. Apakah mereka itu masuk surga dibanding orang-orang yang sederhana, yang setiap hari bekerja? Di mana yang lebih pantas? Saya kira untuk saya, untuk teologi terbaru sekarang itu bahwa hanya iman itu tidak bisa. Dari segi apapun kita menjelaskan hanya iman, dari segi disiplin ilmu apa saja. Untuk konteks sekarang, kan teologi itu kan progresif dia, teologi itu progresif dia. Jadi bukan konservatif, tapi progresif dia ke depan, melihat. Itu kan namanya ya kontekstual kan, mengkontekstualkan iman. Dan jangan kadang kita yang uang yang korupsi itu ya harus berikan kan saya percaya kepada Tuhan. Apakah yang koruptor itu masuk surga dengan orang petani yang tiap hari dia berdoa baik, bekerja baik, apakah mereka tidak masuk surga? Hanya karena mereka memberikan perpuluhan kepada gereja. Di samping yang memberikan perpuluhan itu hasil dari korupsi yang mereka buat. Di mana yang menyelamatkan? Nah, kalau kita belajar sekarang teologi terbaru dengan sekarang, teologi kan progresif dia. Pater sebentar, ada yang mau turunkan supaya ada teman Romo mau naik, teman kelas saya ini, Romo Projo di Ende. Ya. Siapa Pater? Saya turun. Saya turun Romo. Pater, saya turun aja ya. Nah, saya ayo. Nah, jadi begitu. Jadi apa yang disampaikan Romo pamit Neno itu luar biasa. Tanggapan konsil itu begitu. Dan salah satunya akhirnya Konsil Trento menetapkan 7 sakramen itu. Dari 7 sakramen itulah bentuk dari kolaborasi Allah dengan manusia dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Jadi 7 sakramen itulah bentuk kita Allah berkolaborasi dengan kita dan kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang baik. Maka sakramen itu penting itu. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Pater. Dari sini kesimpulan yang saya ambil tentang sola fide. Sola fide adalah kepercayaan yang kosong dan jauh dari segala kesalehan. Ini juga adalah tanggapan Konsili Trente. Sekali lagi saya ulangi, menurut Konsili Trente, sola fide adalah kepercayaan yang kosong dan jauh dari segala kesalehan. Demikianlah sabda saya malam ini. Mantap. Pater, mungkin itu Pater ya, yang membuat mereka itu. Marcel, sebentar saya selamat. Pruden. Oh, ya. Romo Jasal. Halo bro, malam waktu Nang Penda. Nang Penda, kayak pamit. Kalau di filsafat dia di bawah kamu 1 tahun, Projo. Oh gitu. Ya. Oke. 5, oke mantap. Lanjut. Marcel, maaf. Pruden, lanjut. Tidak apa-apa Pater. Itu Pater, itu mungkin seperti yang kita lihat di komen-komen mereka di VT yang pas ketika Paus meninggal itu, Pater. Jadi banyak seruan Paus itu yang mereka banyak yang mengatakan begini, Pater. Termasuk ada salah satu kayaknya itu dari Protestan mana saya lupa. Al-Mawfu itu. Tadi saya jawab dia di situ. Kita tidak perlu Paus untuk menyuarakan perdamaian lah, untuk menyuarakan cinta kasih dan seterusnya. Mungkin seperti yang tadi Pater katakan tadi, dasar mereka mungkin dari situ sehingga mereka tidak butuh cinta kasih itu. Dan banyak sekali komen-komennya mereka itu yang memang ya itu tadi melihat Paus itu dengan cara yang ya seperti yang mereka lakukan selama ini. Itu saja mungkin yang bisa saya bagi. Terima kasih Pater. Untuk itu saya punya komentar begini. Setan saja ada kepalanya, yakni Beelzebul. Ini setan. Betul Pater. Kayak setan saja percaya, kayak ayo engkau bantu. Yakobus 1:16. Kalau bilang pakai standar hanya percaya, setan juga percaya nih bagaimana? Dan dia punya kepalanya itu Beelzebul. Oke. 19. Oke. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja?
itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Sekian. Jadi untuk membedakannya itu, engkau baca ayat selanjutnya. Butuh perbuatan untuk membedakan bahwa kalau hanya percaya, setan juga percaya. Tapi yang membedakan itu ada di perbuatan. Oke? Ayo. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Artinya Abraham secara tidak langsung hanya iman itu kategorinya Yakobus adalah bebal? saya tidak mau omong, bukan saya ngomong. Baca kembali ayat. Setara dengan setan. Setara. Minta maaf ya. Yakobus 2 ayat kata-kata 20 yang bukan tulis. saya. Bukan saya yang tulis, bukan Ayu yang baca, tapi Yakobus ngomong. Oke, 19:20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lanjut. Jangan Bukankah dulu, Abraham? cukup baik. Karena ayat 20 itu menjelaskan ayat 19. Kalau mau ke standar hanya percaya, setan pun percaya dan gemetar. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu hanya bilang hanya percaya, berarti artinya seperti setan di atas, macam manusia yang bebal seperti itu. Saya punya kecemasan di situ. Jangan-jangan mereka sudah hilang tuh suratnya Santo Yakobus. Coba kita cek lagi dia punya. Kalau Mereka cabut sudah semua surat Iya, habis. jangan sampai lain sudah hapus itu, jangan sampai. Habis mereka punya surat. Terbitan LAI yang saya punya masih ada surat Yakobus, Pater. ada, tapi mereka tutup, mereka anggap tidak ada supaya kita jangan protes kan. Oke, Romo Josal balik engkau komentar kau secara pastoral bagaimana? Engkau berhadapan dengan situasi di sana. Ya malam, ya itu memang perkara setan ini, ya kadang hanya setan yang tahu setan ya. Jadi harus butuh kejeniusan dan kejelian juga ini. Tapi ada Tidak setan sekadar yang tidak percaya, kenal, Pak. tapi Ya, harus Pater. melakukan lebih. Romo Amerika, saya teman kelas dari SMP Seminari Mentolo, kami satu angkatan. Jadi, dirijen hebat, penyanyi hebat. Sebentar dirijen satu lagu untuk itu. Kau lah sudah. Nah, makanya kita butuh membedakan roh. Yang Pak Romo Josal bilang, ya kita hanya setan yang kenal setan, maka kita butuh membedakan roh. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 1 ya. Butuh membedakan roh. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, jangan ada lagi yang tanya ayat berapa nanti. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba, bukan si raba-raba karaba ya, yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Sudah. Jadi Yohanes menuliskan, para rasul menuliskan apa yang mereka lihat menjadi saksi kan. Yang mereka lihat dengan mata mereka dan raba dengan tangannya. Omong tentang Yesus ini bukan omong tentang yang mereka tidak lihat ya. Ini hati-hati dengan di situ. Jadi yang mereka tulis itu mereka yang lihat, mereka jadi saksi. Kalau kita bandingkan dengan kisah 1 ayat 8. Tetapi engkau loncat ke bab 4 ayat 1. Kita butuh membedakan roh yang mana. Meneliti roh apa ini. Uji roh ini nanti Romo Josal sama. Roh kuda. Kita butuh meneliti roh ini. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Oke, Romo Josal bilang, yang setan, roh jahat kenal roh jahat Romo Josal. Ya benar. Hanya setan yang mengerti setan itu. Hanya setan yang mengenal setan. Romo Josal, ini ada di contoh di kisah para rasul. Kita usah membaca. Ayo atau Marcel yang baca. Tidak, jangan saya baca. Ayo engkau baca. Dia pakai TB lama. Ayo. Oke. Di sini Romo Josal, di sini ada juga kita tentukan situasi orang mau hilangkan orang punya roh jahat, mereka mau sembuhkan roh jahat. Nanti roh jahat tanya, siapakah kamu? Ayo. Kisah 19 dari ayat 13 sampai dengan 17. Dari ayat 13 sampai 17. Juga Bruder, engkau jangan tahan tertawa ya, Bruder. Ini mau saya yang baca atau Bruder saya yang baca? Jangan engkau baca, nanti Bruder baca rusak semuanya. Atau Bruder engkau baca. Contoh yang Romo Josal bilang, hanya setan yang kenal setan. Ini bahaya, jadi bahaya sekali. Ayo, engkau baca dulu, TB lama. Ini serius ya, serius ini. Ini ayat serius ini. Siap, saya matikan saya punya mix nih. Juga
beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Pokoknya kamu ke sana sini, KKR di sana sini, KKR di sana sini, tukang jampi keliling semua. Lanjut. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Ini saya, Sian deh lu. Lanjut dulu, lanjut. bahkan iblis pun tidak kenal mereka, kasihan. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Cukup sudah, cukup sayu. Romo Josal engkau ambil alih kembali. Jadi Romo Josal pernyataan ini. Gitu ya. Jadi kisah Rasul sudah sangat jelas. Memang hanya setan mengenal setan, dan perkataan Yesus tentang antikristus itu dia katakan ya itu sangat kuat setelah dia mewartakan tentang setelah 3 hari dia akan bangkit ya. Jadi tantangan untuk setiap pewarta untuk berhadapan dengan sesat-sesat ya sampai dengan saat ini masih ada. Jadi itulah butuh kejelian untuk kita. Kadang juga bisa terjebak di situ. Nah, oke, lanjut itu saja. Oke, semoga nanti hati-hati Romo yang kau pikir keluar roh jahat lagi. Roh jahat bilang, siapakah engkau? Nah, beberapa kali pernah sih, hanya roh jahat nantang kita juga. Oh begitu ya. Romo Josal punya pengalaman ini. Oke, ini yang penting Romo Josal. Ya, satu kali ada satu ibu yang dia baik, dia aktif juga. Satu kali dia datang sambut saya didampingi suami dalam keadaan yang sudah seperti dikuasai oleh roh. Lalu saya tanya suaminya, saya bisa sambut dia? Angguk. Waktu saya mau kasih masuk sakramen, dia tolak itu sakramen. Akhirnya saya bilang sabar dulu sebentar. Akhirnya mereka lewat, setelah misa saya ketemu khusus. Saya pegang tangannya tuh dia meradang dan dia bilang, kami banyak. Engkau mau melawan kami. Saya bilang, ya saya sendiri. Tapi kekuatan saya hanya satu. Dan engkau kenal kekuatan itu. Dan akhirnya dia bilang, ya engkau ini selalu membatasi saya punya perbuatan di sini. Setelah itu saya tantang dia. Kalau engkau ragu dengan kekuatanmu, saya siap di sini. Sambil memberkati, itu umat saya. Dan setelah itu dia sembuh, dia sadar. Saya kasih minum dia teh. Dia tanya, saya di mana ini? Ternyata lagi di sakristi gereja. Bahkan setan bisa menggunakan siapa saja untuk masuk menyerang kita, bahkan di tempat paling kudus. Maka setelah itu saya tenangkan dia, kami doa, lalu saya beri komuni. Jadi menerima komuni di saat dia sadar itu lebih berdaya guna. Jadi aspek kesadaran keimanan itu juga ditentukan oleh bagaimana kita sanggup memahami karyanya itu. Ya, sedikit pengalaman dari saya. 2 tahun lalu kejadiannya. Oke, terima kasih, Mong. Romo Josal orang Maumere. Romo Josal orang Maumere, teman kami angkatan sama, masuk 93 Mateloko, tamat 2009 dari Mateloko, hanya dia masuk Projo, saya ke SPD. Jadi dia jadi ke kelas filsafat, tapi setelah teologi dia jadi adik kelas lagi. Tidak, kami sama-sama teologi setelah dia habis kemudian. Oke, teman-teman, Pater Jeff ada pengalaman kok? Tapi tadi itu maksud tanggap yang saya sebenarnya mau buat fitness, mau tanggap mofu itu. Oh oke, tidak apa. Oh maksudnya. Ya dia bilang menekan dunia kita tidak butuh paus. Ya memang kan, paus juga tidak butuh kalian. Yang butuh paus itu adalah orang-orang yang mencintai kebenaran dan percaya kepada Yesus. Itu aja. Lalu yang kedua itulah ya orang-orang yang membenci paus itu adalah orang-orang yang membenci kemanusiaan. Betul, Pak. Jadi kalau ada orang yang komentar-komentar miring tentang paus ini, itulah orang-orang yang membenci kemanusiaan. Dan ketika orang yang membenci kemanusiaan, dia membenci kealahan. Ya, seperti kata Romo Terjon, ya hanya setan yang kenal setan kan. Tetapi ingat, setan juga bisa menggunakan orang yang katanya iman kepada Tuhan untuk memperdaya orang lain. Jadi ketika tadi mau buat fit itu, tapi saya bilang ya memang Protestan tidak butuh paus, tapi dunia secara umum, kemanusiaan kita, manusia di dunia ini yang berapa miliar ini, membutuhkan hadirnya paus. Walaupun kamu suaranya melengking di sana, tapi tidak didengar oleh dunia. Tapi paus dengan kesederhanaannya didengar oleh dunia. Jadi itu. Ya Pak Terjun, untuk Katolik jangan terlalu dengar orang-orang seperti ini juga. Nah, itu makanya kan yang terdengar itu. Terdengar. Anggaplah itu sebagai angin buruk tuh.
seperti mobil sampah lagi lewat, kita harus menutup hidung supaya jangan hirup kan, hal yang begitu. Dan juga yang setan tadi, saya dulu pengalaman juga dulu saya begitu. Pengalaman saya dulu tapi saya waktu Frater Top di Kalimantan, tahu kan di Kalimantan di hutan itu kan di perbatasan pastor jarang itu. Jadi saya dulu di Badau, namanya di Badau. Waktu itu kami lagi gusur bukit untuk menjadikan gereja, memperbesar gereja karena gerejanya kecil. Lalu ternyata bukit itu namanya Bukit Perak. Bukit itu bukit yang dianggap sebagai tempat tinggalnya itu para setan, kan? Lalu ketika kami menggusur itu, lalu setan-setan itu mereka itu merasuki anak-anak SMA, anak-anak SMP. Jadi waktu itu di sana tuh ada satu pendeta Protestan orang Timur dengan saya Frater Top. Jadi kalau Frater Top, ini yang saya mau dengar, Pater. Ya, pendeta dengan engkau nih. Menarik. Nah, ini seru nih. Ini yang nanti seru, saya kebetulan nih. Waktu itu, jadi kalau Protestan yang kerasukan panggil pendeta, kalau Katolik yang kerasukan panggil. Saya kan frater, saya kan tidak punya kuasa untuk itu, saya bilang. Lalu kebetulan di kamar saya itu ada sakramen kan untuk kalau saya ke kampung biasanya ambil. Saya bilang dengan mereka tuh, saya bilang dengan Tuhan, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini tidak punya kuasa untuk membebaskan ini. Saya ini bukan seorang imam, saya orang frater biasa nih, orang biasa. Tetapi saya percaya sekarang, berikanlah saya kekuatan sekarang untuk bisa melakukan sesuatu yang saya tidak bisa. Tetapi engkau sendiri yang melakukan itu. Pergilah saya dengan celana pendek, masih lumpur-lumpur pulang dari kampung nih. Pergilah saya ke satu tempat. Di situ saya masih lagi teriak tuh anak-anak lagi teriak. Ketika saya datang itu mereka saya bilang, "Ini kenapa nih kerasukan?" Lalu ketika saya datang, anak itu dia tolong saya, "Jangan datang." Saya nih, sama baru datang nih mereka bilang, "Jangan datang." Saya bilang dengan dia, saya bilang nih, "Akhirnya kamu dari mana dari situ? Kenapa kamu masuk sini ya?" Dan sebagainya. Lalu saya bilang, "Kamu mau keluar atau tidak mau keluar?" "Tidak mau keluar." Saya bilang, "Kalau kamu tidak keluar, di tangan sini ada satu rosario." Saya bawa rosario. Di tangan saya ada rosario. Saya bilang, "Kalau kamu tidak keluar, saya akan membuat kamu sengsara dengan rosario ini." Akhirnya saya pegang di lehernya. Dia teriak setengah mati itu, panas. Saya bilang, "Keluar." Dia keluar, saya bilang, "Dalam nama Yesus," saya bilang, "keluar." Lalu setan itu keluar dan ada anjing di depan pintu, itu ada anjing. Lalu setan itu masuk dalam anjing, lalu anjing itu lain muntah langsung pingsan anjingnya. Dan anak ini langsung sembuh. Itu pertama. Lalu setelah itu saya ke pesanan RB hancur. itu langsung itu kan, langsung mati itu kan, langsung anjingnya lagi tidur, lalu masuk setan itu di anjing, lalu anjing lari, lalu muntah, lalu pingsan. Orang itu orang Muslim, orang Protestan itu langsung kaget sama mereka, kaget semua. Pendeta di mana kok pendeta nih? Itu di Kalimantan di perbatasan. Pendeta tidak ada waktu itu. Berpuluhan loh. Pendeta itu belum, nanti kedua. Setelah itu akhirnya semakin banyak orang yang kerasukan. Lalu kerasukanlah orang ini yang Protestan ini. Yang Islam juga begitu, yang Protestan lihat saya. Tapi yang ada babi dengan anjing di rumah jangan kerasukan, kalau undang opa aja bahaya. Mati semua. Oke, lanjut Pak. Lalu kalau berikutnya itu hari-hari berikutnya ada berapa orang anak Protestan itu yang kerasukan. Lalu mereka panggil pendeta. Saya duduk di pastoran. Kebetulan pastoran itu dekat dengan sekolah. Mereka panggil pendeta. Lalu pendeta ini doa enggak. Tidak juga. Anak ini masih juga anak ini. Masih juga itu. Mereka bilang, "Oh ya, kita panggil frater." Karena frater itu tidak lama dia buat itu. Tidak sampai 5 menit langsung keluar setan-setan ini dengan frater itu. Tapi kok kenapa pendeta lama sekali pendeta ini? Lalu ngamuklah anak, pendeta bilang, "Jangan, dia kan Katolik. Ini kan anak Protestan, jadi harus saya yang buat." Tetapi tidak sembuh-sembuh kan, lama sembuhnya. Lalu mereka mulai ngamuk, "Tidak bisa, kita harus panggil frater sekarang, harus panggil frater." Karena dia itu, karena kami lihat mata sendiri, kami lihat dia itu bisa. Satu kali dia langsung selesai ini, barang. Saya bilang dengan mereka tuh, "Jangan," saya bilang. Mereka datang ke pastoran, "Jangan." Saya bilang, kalau saya ke sana tidak enak dengan dia. Saya bilang, "Coba kamu bawa air ini, air berkat ini. Kamu bawa air berkat ini yang berkat oleh pastor. Kamu bawa air berkat ini," lalu mengatakan, "Dalam air berkat ini, sebelum kamu mercik air ini, kamu doa dulu, Bapa kami 1 kali, 3 kali salam Maria, atau aku percaya." Nah itu kamu rcik sedikit, walaupun ada pendeta, tapi kamu rcik di kepalanya. Pergilah anak OMK saya ke sana, anak OMK, pergilah ke sana. Sampai di sana tuh, itu pendeta tuh masih, pendeta tuh. Lalu pelan-pelan anak anak OMK tuh, pendeta keluar, lalu anak itu masih teriak. Lalu mereka tercik dengan air itu yang saya kasih di pasaran, pang. Lalu anak itu bilang, panas, teriak tuh dengan air berkat kan, panas. Selama kemudian langsung sadar anak itu. Keluar tidak masuk pendeta toh, Pater. Lalu pendeta itu keluar setelah itu. Saya pikir roh jahat keluar dan masuk di pendeta. Kenapa tidak percik pendeta sekalian? Oke, lanjut. Nah setelah itu akhirnya juga anak-anak Muslim yang begitu, mereka juga bilang ada panggil frater nih. Ini juga Pak Haji doa itu sampai semara itu ayat kursi semua tidak mempan.
Lalu mereka panggil fratir, panggil fratir. Saya bilang, saat mau pergi saya takut mereka tersinggung. Kamu pergi ke sana, doa yang apa saya ajarkan kepada doa saya pelan-pelan, doa pegang tangan anak itu, pegang sambil doa, sambil yakin dengan doa itu kamu akan bersembuh. Bapak kami salam mereka sama doa, lalu pegang. Anak-anak engkau itu lakukan apa yang saya bilang. Lalu pelan-pelan anak itu sadar, akhirnya bebas dari situ. Mulai saat itulah saya terkenal di Badau sebagai fratir pengusir setan di Kalimantan waktu itu. Terkenal saya sebagai fratir yang pengusir setan. Sampai sekarang pun mereka itu masih ingat saya karena bisa itu. Saya bilang kan dengan Tuhan waktu Tuhan, saya ini tidak punya kuasa. Saya sadar bahwa yang punya kuasanya hanya pastor. Saya ini tidak punya apa-apa. Tetapi sekarang berikanlah saya kuasa ini saya yang tidak mungkin supaya orang percaya bahwa kamu itu sungguh-sungguh hidup. Waktu itu. Jadi begitulah. Waktu itu ya pendeta itu mulai dekat dengan saya, kemana-mana dengan saya, lalu ke sana kemari. Dia tidak punya motor, saya antar dia ke kunjungan umat dengan motor saya. Akhirnya kami dua semakin dekat dengan hal-hal seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya itu memang harus perbuatan dengan iman itu sejalan. Itu pasti yakin saya. Yakin. Karena kita menyembuhkan orang kan berbuat baik kan. Bukan hanya kita mendoakan tetapi kita menyentuh orang, membantu orang dengan kata-kata dan perbuatan itu juga ungkapan dari iman yang sempurna kan. Iman itu yang sempurna kalau dia dikombinasikan dengan perbuatan yang baik. Itu namanya iman yang sempurna. Kombinasi antara yang ilahi dengan yang manusiawi. Jadi begitu kira-kira seperti kalau Romo tadi bilang begitu, saya juga punya pengalaman itu. Jadi akhirnya ya, jangan mengatakan bahwa hanya iman itu tidak bagus. Iman itu harus dikombinasikan dengan hal yang ilahi, harus dikombinasikan dengan hal yang manusiawi, dan Allah bekerja dalam hal-hal seperti itu. Jadi begitu kira-kira. Saya bayangkan dia masuk di pendeta itu. Masih lah, kau jangan tambah-tambah. Saya kan hanya tanya, saya kan tidak tahu. Saya itu keluar dari anak itu masuk di pendeta, kan saya hanya tanya. Lanjut. Pater umpan lambung ini. Itulah itu kalau dia tahu kalau masuk di pendeta saya tahu lagi dia mau menghancurkan saya gitu. Jadi banyak di situ, banyak sekali yang itu. Kalau kita percaya betul dengan iman kita, dengan doa Salam Maria itu luar biasa. Itu saya sudah membuktikan itu. Doa Salam Maria itu luar biasa. Rosario itu luar biasa rosario. Aduh, yang taping di bawah ini awas pendeta menggagah ini. Itu waktu saya masih berarti. Aduh, Yesus. Ada sih. Kalau di Protestan sudah diundang KKR beberapa pendeta itu. Ayo engkau ambil alih dulu, ambil alih moderator. Oke. Sofi, bagaimana engkau pengalaman di Pentekostas? Bagaimana? Oke, ini seru pasti. Nah, tadi maksudnya mau bilang tadi kalau Pater Jeff itu di Protestan pasti sudah diundang beberapa gereja itu untuk ikut KKR biar dapat banyak kolekte kan. Oh ya kan? Oh, jadi salah satu yang di panggung. Semua berbahasa roh, berbahasa begitu. Berarti sudah 2 orang yang bisa diundang Romo Josal dengan Pater Jeff. Kita sudah ada 2 orang. Langsung saya bawa pulang Mercy. Saya pulang kaya itu bawa Mercy. Nanti yang merasa dalam pengaruh kuasa, dalam pengaruh roh jahat, silakan maju ke depan. Angkat tangannya, maju ke depan gitu. Itu kan biasa pamfletnya itu di baliho tertulis hadirilah misalnya KKR oleh Pater Jeff. Barang siapa yang terikat roh jahat bisa datang. Barang siapa yang mengalami kesakitan akan datanglah, bawalah keluarga Anda dan semua kenalan Anda. Pater dan Romo siap tenar sudah. Pater Jeff. Kalau boleh, sekarang saya lihat ini di TikTok juga ada banyak pendeta yang menyembuhkan lewat TikTok. Itu orang Katolik jangan. Itu mau saya Pater. Ya, artinya untuk saya kita orang Katolik sebaiknya jangan. Ya betul. Kayak tipu tuh. Itu tukang obat Romo. Ya, jadi sekali lagi orang Katolik jangan masuk situ minta doa lewat TikTok. Bawa intensi ke sana minta Romo doakan. Itu ikut yang sebelah Pater, Rukiah online. Jangan, tidak. Kalau mau datang dengan rendah hati datang ke pastor paroki, Pater doakan saya. Itu lebih bermartabat dan berkualitas. Karena ada penyembuhan sekarang lihat TikTok. Pegang itu tap layar ke apa? Layarnya dipegang, Pater. Ya. Tahu-tahu baterainya habis, nggak jadi. Lobet. Kalau sakit perut, pegang di perut, dia doakan di sana, kita amin sembuh. Tahu-tahu lobet, Pater. Ya mati kameranya.
Bruder. Bruder Marcel ini ketawanya lebih lucu daripada ceritanya loh. Iya. Amin sembuh ini ya. Ada yang begitu kah Pater? Amin sembuh nih. Ada pendeta live mendoakan orang yang dalam pengaruh kuasa gelap katanya. Jadi pas didoakan itu yang didoakan lu kayak pengen muncah gitu. Kasihan, ada satu yang saya nonton online itu bayangkan yang pasien itu lagi diinfus oksigen semua dan dia harus diminta untuk jawab amin. Menyedihkan sekali. Maksa Sangat banget menyedihkan ya. Waduh, ini kan hanya untuk membantu kita dan sesaat lagi kita mati. 200% lagi itu. Yang kalau sahabat dia punya O2 mati. Terus harus diminta untuk jawab amin. Nyeri sekali itu untuk saya, itu nyeri sekali itu. Saya tidak mengerti sampai saat ini. Tapi sudahlah. Ada yang beriman di situ. Memang Pater Michael, tapi memang Pater Michael itu bilang tentang jangan itu maksudnya bukan menghalangi kesembuhan, tapi memang sebaiknya jangan karena apa? Ini pengalaman yang di gereja lama ya. Karena nanti misalnya kalau dari Katolik ada yang minta doa, nanti pelan-pelan itu dituntun mulai dari membuang patung, menyingkirkan patung-patung dari rumah, ini asli ya di atas ya, menyingkirkan patung-patung dari rumah dan mulai pelan-pelan meninggalkan ajaran Katolik sampai dibaptis kembali. Ini Sofi cerita ini berdasarkan memang karena Sofi kan dari sana, jadi tahu. Kok ribet gitu Sofi? Ya, karena kan kalau dari Katolik biasanya kan dikatakan jiwa baru itu, Romo. Maksudnya jiwa yang lagi tersesat. Jadi dituntut untuk pelan-pelan nanti sampai membuang itu patung-patung, patung Bunda Maria dan sebagainya, sampai nanti pelan-pelan dituntun untuk dibaptis kembali, baptis selami itu. Jadi Terus harus lahir ditanya baru. apa Lahir depositonya baru, ada biar berapa gitu ya? Saldo berapa gitu. Enggak ditanya. Nah, teman-teman, saya ini mau sharing satu pengalaman real. Ada pengalaman. Silakan. Jadi Romo. kalau kita di Indonesia itu, kalau kita menerima minyak suci itu artinya itu mau mati itu. Kalau kami di Amerika Latin, di Kolombia dan di Ekuador ini, itu kita bisa terima sakramen minyak suci itu berkali-kali. Gereja menetapkan bahwa tanggal berapa Pater bulan Oktober untuk hari orang sakit itu? Tanggal 10 kan? Saya kira bulan Oktober ya. Bulan Februari itu. Bulan Februari itu ada satu hari itu yang ditetapkan oleh Bapak Paus Fransiskus untuk hari orang sakit. Di sini itu orang tuh pada hari yang itu mereka datang ke gereja untuk terima sakramen itu. Saya satu kali pengalaman saya, satu pasangan tua dari Kolombia, umurnya 85 tahun, tapi mereka belum nikah gereja. Lalu mereka datang ke pastoran, Pater, orang tua saya mau nikah gereja. Kenapa? Karena dokter bilang, bapak saya ini kankernya itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, bahwa dia hidup hanya sampai minggu depan, hari Selasa, sama sih enggak, hari Senin depan meninggal. Jadi bagaimana sekarang Pater untuk mau menyelamatkan, paling kurang bapak saya mama saya itu meninggal dengan keadaan yang sudah diresmikan gereja. Akhirnya hari pertama saya pergi pas hari itu hari Rabu, hari Kamis, hari Selasa saya pergi untuk perminyakan suci. Bapak itu di tempat tidur, baring tempat tidur, dia tuh sudah koma gitu lah, sudah tidak bisa lagi. Lalu saya bilang, Bapak, saya datang ini untuk memberi minyak suci. Minyak suci ini bukan untuk mematikan orang, bukan menyuruh Bapak supaya mati, bukan. Kalau Bapak punya iman, minyak suci ini bukan saya yang kasih, tetapi Tuhan Yesus yang kasih, yang datang. Dari Yesus akan datang melalui tangan saya ini, dengan minyak ini akan datang menyembuhkan Bapak kalau Bapak sakit. Kasihlah saya, langsung saya kasih minyak suci. Saya dengan keluarganya. Hari Kamis langsung bernikah. Urus semua surat-surat, semuanya pokoknya yang persyaratan surat-surat lain tidak boleh. Yang penting selamatkan ini dulu orang tua. Karena memang waktu itu memang ya lebih banyak di surga daripada di atas daripada di buminya. Akhirnya hari Kamis langsung saya misa di rumah. Saya pergi misa di rumah. Lalu Bapak itu selalu ada satu oksigen. Lalu bajunya selalu dibuka kancing baju karena panas, karena kanker kan sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Karena hari Selasa depan mau meninggal. Misalnya kami hari itu, misa baik. Saya bilang, Bapak, dengan iman yang saya miliki, iman Katolik yang saya miliki, dengan minyak suci yang saya kasih ini, dengan tubuh Kristus yang kasih ini, dengan darah dan tubuh Kristus yang kasih ini, saya yakin sekali, minggu depan tidak akan jadi mati. Saya yakin sekali, walaupun dokter mengatakan minggu depan akan mati, saya yakin tidak. Oke lah, misalnya kami. Pas hari Minggu misa, hari Minggu berikutnya, satu kaget di gereja. Dia datang jalan kaki, dari rumah tuh pakai mobil. Dia datang tuh dari jalan raya ke gereja tuh, dia jalan. Dengan begitu santainya jalan dengan istrinya.
Saya dari altar tuh lihat, ini bapaknya sudah hidup lagi kan? Hari Selasa yang lalu tuh, hari Kamis tuh dia baring di rumah tuh terima sakramen perkawinan ini. Kok sekarang dia sudah bisa jalan? Waktu itu saya tidak tanya, saya diam, saya bilang lihat minggu depan. Minggu depannya lagi tuh datang lagi di atas dalam misa. Sampai dengan dia, Bapak tidak jadi mati kah? Setelah misa itu saya dekati dengan istrinya, dengan anaknya. Saya bilang, Bapak tidak jadi mati kah? Kan hari Selasa matinya kan? Dan dengan saya, Pater, setelah saya menerima sakramen pertama perminyakan suci, Ekaristi dan perkawinan yang Pater kasih itu, saya tuh merasa kuat sekali, Pater. Saya merasa kuat. Dan apa yang terjadi sekarang? Bapak itu sampai sekarang itu 3 tahun yang lalu. Bapak itu belum meninggal. Istrinya yang meninggal duluan tahun lalu. Oh, Dan Bapak itu sudah sehat. luar biasa. Dari kanker yang menyebar seluruh tubuhan itu. Sekarang dia sudah sehat, dia bisa jalan. Saya mau mengatakan apa itu? Kalau kita sungguh-sungguh percaya itu, ingat kata dalam surat Yakobus itu, berapa kafe yang tahu biasanya berapa itu yang doamu kalau ada yang sakit panggillah imam di apa itu saya kira Santo Yakobus berapa tuh Santo Yakobus itu. Santo Yakobus mengatakan begini, kalau ada yang sakit panggillah imam di gereja, dan kalau doanya kalau dia ada sakit akan disembuhkan, dosanya akan diampuni dan dia akan sembuhkan kembali. Nah, kalau kita percaya itu saya yakin bahwa rahmat itu harus bukan online dia, tapi pertama itu harus menyentuh, harus presensial namanya, harus present dia, harus present, harus menyentuh. Kanker apa? Itu kanker ini, kanker pulmones itu apa maksudnya? Paru-paru. Kanker paru-paru. Dan sudah menyebar seluruh tubuhnya tuh, sudah menyebar semuanya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita percaya betul, tapi bukan hanya dengan iman, tapi dengan perbuatan baik, pasti ya mukjizat itu akan terjadi. Hanya dengan perbuatan-perbuatan kecil, tapi perbuatan-perbuatan yang baik. Itu pengalaman real saya. Dan ada 2 orang pengalaman real saya. Satu lagi, istrinya panggil saya. Suaminya itu diabetes. Lalu panggil saya, Pater, suami saya datang sekarang. Ini mematin, kasih minyak suci. Saya datang. Kalian tahu enggak? Itu sudah hampir 7 tahun yang lalu. Baru berapa bulan yang lalu istrinya meninggal karena kanker. Sedangkan suaminya yang saya kasih minyak suci yang dulu 6 tahun yang lalu sekarang masih hidup. Dan istrinya sampai mati telah bersyukur, Pater terima kasih atas doanya. Saya bilang bukan doa saya, tapi itu Tuhan yang berkarya. Yakinlah minyak suci itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Saya kira Pater Cafe juga punya pengalaman begitu sebagai imam. Juga Pater Pami juga punya pengalaman sebagai imam. Itu 2 pengalaman kecil saya yang membuat saya semakin yakin bahwa kalau kita menerima minyak suci itu dengan penuh iman sekali-sekali dalam, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Begitu ya, itu pengalaman pribadi saya itu. Dan itu bukan saya yang bilang, tapi banyak orang yang beritahu itu. Jadi itu ya, teman-teman, berdoa. Bukan hanya iman, tapi iman dibarengi dengan perbuatan baik, perbuatan kasih, itu mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Amin. Mengapa gereja Katolik menolak itu? Mengapa gereja Katolik menolak hanya iman? Karena iman itu harus dikolaborasi dengan perbuatan baik. Tangan kita harus menyentuh orang, tangan kita. Mata kita harus melihat orang yang menderita. Harus menatap kita, harus menatap seperti Yesus yang menatap orang-orang. Seperti Yesus yang pergi ke rumah orang, mengunjungi orang untuk membangkitkan anak muda yang meninggal. Dia pergi ke situ. Harus sembuh, harus injakan kaki di rumah orang, menyentuh orang, itu memulihkan segala jenis penyakit. Iman itu penting nomor 1. Tetapi ingat kata Santo Petrus, iman, harap dan kasih. Yang paling besar di antara 3-nya apa? Kasih. Kan kasih. Kasih itu menyentuh, melihat, mengunjung, itulah. Jadi begitu teman-teman, kita ini punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kita harus menggunakannya juga dengan cara yang baik, dengan penuh iman dan perbuatan kasih. Tangan kita ini punya kuasa. Kalau kita menyentuh orang dengan kuasa Tuhan, dengan iman yang kuat, dengan perbuatan baik yang luar biasa, punya kuasa. Kira-kira begitu sharing saya, teman-teman, minta maaf. Luar biasa, terima kasih Pater Jeff. Pater, saya boleh bertanya? Romo Cafe? Oh, siap. Silakan, Pater. Pater, ini terkait dengan ini sakramen apa tadi? Pengurapan tadi itu, Pater. Kebetulan saya pernah panggil Romo untuk beri sakramen pengurapan orang sakit itu, lalu saya juga minta bilang sekalian dengan ini sakramen tobat. Terus
Romo itu bilang tidak perlu sakramen tobat lagi kalau sudah sudah diberikan sakramen minyak suci itu. Apakah sekaligus sakramen minyak suci itu sudah sekaligus dengan sakramen tobat itu ya, Pater? Saya biasanya satu paket saya biasanya. Iya. Tobat, perminyakan suci, komuni kudus. Dalam hal yang normal. Tapi kalau dalam hal tidak normal, misalnya orang itu tidak bisa omong, tidak bisa lagi berbicara Iya. dengan kita, Iya. kita gunakan aja itu sakramen pengurapan itu sudah termasuk pengampunan dosa. Iya. Oh. Nah, ada doanya, ada ritusnya, Tapi kalau dia masih normal, masih bisa omong, masih bisa omong dengan kita, bisa tiga-tiganya. Pertama dulu pengakuan dosa pertama, lalu kedua perminyakan suci, lalu ketiga nanti ekaristi komuni kudus. Ya, Oke, memang Pater. orangnya sudah tidak bisa tidak ada kesadaran tapi masih bernafas. Ya, kalau tidak ada kesadaran, Opa Job sudah jelaskan tadi. Itu dengan perminyakan suci. Kita baca dulu. Yakobus 5 ayat dari 14. Itu tadi yang saya mau cari itu, Yakobus 5 itu yang di mana ayatnya itu ada. 5 dari 14 sampai 16. Silakan aja. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua gereja supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Oke, Pater lanjut. Ini yang Pater cari. Oke. Oke. Marcel, engkau bisa mengerti? Bisa, Pater. Engkau mengerti? Oke. Nah, ini kita akan Terima kasih, Pak. kekuatan perminyakan sakramen perminyakan suci, oke? Dalam Pater Jeff sudah bilang ada 3 hal tadi. Kalau orang itu masih bisa omong, sebaiknya dengarkan pengakuannya. Masih punya kesadaran. Tapi kalau tidak, perminyakan suci adalah penghapusan dosa, oke? Terima kasih, Pater. Tapi jangan buat saya sengaja tidak tahu omong nanti kau bilang. Enak lagi gitu ya, Pak. Iya. Bisa aja. Nanti kalau itu langsung siram dengan air panas, langsung dia teriak. Siram air panas. Kamu nanti kalau Pater kamu sengaja minta omong, kamu ya, bisa kan? Romo Cafe, boleh tanya? Ya, ada Pater Jeff. Ambil panggung saya suara hanya kasih lucu. Oke, gimana? Boleh Pater Jeff atau Romo Cafe boleh tanya? Itu kan kemarin Sofi ikut yang doa novena Koronka itu. Kan di situ ada yang doanya itu bilang begini, barang siapa yang sudah diambang maut apabila ada seseorang mendoakan dipanggil itu pastor untuk mendoakan begitu. Bagaimana itu, Romo? Tentang kesembuhan atau tentang apa? Yang ini. Dua hal. Pater Jeff tadi bilang orang yang sudah mau mati juga setelah minyak suci dia lebih segar dari istrinya mati duluan. Jadi engkau analisa betul itu ayat. 2 hal. Yang pertama sembuh. Yang kedua kalau dia punya dosa, dosanya diampuni. Ya. Kalau dia mati setelah minyak suci, konsekuensinya dosanya diampuni. Bisa mengerti? Bisa, Romo. Oke. Jadi itu penting. Okay. Jadi itu yang doa kalau misalnya orang sudah diambang ajal, doa yang biasa diucapkan itu oleh seorang pastor yang menuntun seorang yang sudah diambang ajal, doa Koronka itu kah, Romo? Tidak, tidak. Bukan, doa Koronka beda. Ada doa khusus hanya imam yang bisa, oke? Ada doa. Okay. Doa. Ya Nona, ada doa khusus. Ada manualnya, buku pegangannya sendiri untuk kunjungan doa. Manual. Spanyol. Ada itu semua, sedikit tersendiri. Begitu Nona. Tapi engkau kalau ada orang sakit seperti itu, kau jangan itu sakramen perminyakan suci itu dia bisa terima 1000 kali dalam hidup Ini bukunya kali punya. Engkau baca sedikit. Engkau baca satu. Ada satu pedacito lah. Satu pedacito lagi. Engkau ada Spanyol muncul, oke. Kalau orang sudah masuk dalam misalnya ketika orang itu sudah dalam keadaan maut. Sakaratul maut, oke, sakaratul maut. Itu ada doanya ya. Ada doa dan itu kalau saya doakan itu saya tuh gemetar sendiri karena doanya terlalu kita menyerahkan orang tuh ke dalam tangan Tuhan. Sebentar lagi dia mati. Itu kalau kita doakan doa itu, saya sendiri kalau doakan doa itu, kalau yang sakaratul maut itu merinding juga rasanya. Merinding sekali rasanya. Artinya tuh kita menyerahkan manusia ini sekarang kembali ke debu, kembali ke Tuhan yang mempunyai surga.
Itu kalau kita doakan itu dalam hati kita tuh, itu sepertinya, ih, nanti saya kalau mati itu orang doakan saya begini juga. Nah begini, Tuhan Yesus penyelamat dunia, ke dalam tanganmu saya menyerahkan hambamu ini. Kami mohon kepadamu supaya engkau menerima dia dalam kebahagiaan surgawi. Karena engkau sudah turun dari surga ke dalam bumi. Karena itu saya persembahkan anak ini ke dalam tangan. Itu luar biasa ini. Sofi, jadi engkau jangan kopi ini doang, engkau pergi doa ini itu, panggil imam, panggil imam. Oke, panggil imam. Tapi Pater, misalkan ada contoh kasus emergency case ya, di jalan dan ada yang mungkin kita tahu dia umat Katolik lalu posisinya itu maksudnya aku Om Loro itu maksudnya. Ya, misalkan ini sebagai contoh kasus saja, di jalan ada kecelakaan berat atau seperti itu, dan kita misalkan di pesawat lah, kita melantunkan doa itu apakah diizinkan, Romo? Doakan itu bisa, tapi jangan dengan, kalau kami kan bukan sekedar doa, tapi ada aksinya, ada tangan kami yang menyerahkan. Misalnya kan kalau doa itu kami itu pegang kepalanya begini, pegang kepalanya. Itu tentunya kan itu penyerahan diri kan, penyerahan. Jadi kalau kalian berdoa begini sederhana saja, Tuhan, ke dalam tanganmu kupersembahkan hambamu ini. Amin, begitu saja. Tidak perlu lagi dengan tangan begini, dengan begini. Taruh di kepala oles satu kali, taruh di tangan oles kedua, atau oles di kaki, oles ketiga ya. Itu ada semua, ada doanya. Jadi Ada doanya. Di oleh ke sini ada doanya, di tangan ini ada doanya, di sini bagian kiri kanan ada doanya, kiri kanan ada doanya. Nah, jadi kalau kalian menemukan itu, doakan saja seperti kata Tuhan Yesus di kayu salib kan, Tuhan, ke dalam tanganmu kupersembahkan jiwaku. Kalau kita gunakan, Tuhan, ke dalam tanganmu kupersembahkan jiwa dari orang ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Cukup itu. Saya selalu bantu dengan kerongka ya. Bagus sekali doa itu ya. Menyerahkan ya. Gimana Indonesia itu ya? Por tu dolorosa pasión. Gimana? Demi penderitaanmu yang, maaf ya teman-teman di. Por su dolorosa pasión, tempera del mundo de nosotros. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Gimana bahasa Indonesia-nya, Sofi? Demi penderitaanmu yang itu, berbelas kasihlah kepada demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Yang itu awalnya itu Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih kami Yesus Kristus sebagai pengalihan. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y el alma, la sangre y la divinidad por tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ada lagunya. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros del mundo entero. Gitu. Oke. Atau kalian bisa Mazmur ya. Mazmur 91, doa penyerahan ya, dan semuanya itu bisa lah teman-teman. Oke. Nah, sambil berdoa, sambil utus orang pergi panggil imam ya. Kami sudah jam 12. Pater mau berhenti, sudah berhenti ya? Satu pertanyaan lagi bisa kah? Ini terkait dengan hal praktis. Ini masih tentang ini tadi, sakramen perminyakan ini. Jadi ini apa? Ada satu peristiwa di mana pastor ini dia bukan dari paroki yang dia mau bantu sakramen perminyakan ini. Tetapi karena kebetulan dia berada di tempat itu dan dekat dengan salah satu keluarga yang sakit itu, kemudian keluarga itu karena menelpon pastor paroki tidak diangkat, sehingga akhirnya meminta bantuan lah kepada pastor yang kebetulan saat itu juga berada di dekat situ. Nah, tapi setelah itu mereka beritahu ke pastor paroki. Hanya pas diberitahu itu ternyata pastor parokinya marah besar dengan pastor yang melayani itu. Alah, janganlah. Ya. Itu emergensi seperti itu, jangan marah lagi. Jadi orang mau mati juga harus minta izin ya, Jeff. Harus baca tuh hukum kanonik. Satu-satunya sakramen yang tidak perlu meminta kepada siapa, pastor paroki atau uskup, itu sakramen perminyakan suci. Kamu di mana saja berada,
itu terjemahan interpretasi dari hukum kanonik. Jadi salah satu sakramen, walaupun saya misalnya di parokinya Pater Romo Cafe, lalu saat itu saya ada di situ orang memberikan minyak suci, kebetulan saya punya lengkap, ada minyak suci, ada doanya, itu saya bisa memberikan itu tanpa memberikan izin kepada pastor paroki yang ada. Karena ini soal nyawa orang, soal keselamatan yang emergensi seperti kata Romo Hiro tadi. Dari itu pertimbangan pastoral ada di situ. Jadi imam siapa saja yang kalau ada di begitu orang membutuhkan minyak suci, itu harus dilayani segera. Tidak tanya siapa dari paroki mana, pastor paroki mana, itu tidak boleh. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Setelah kanonik semua, mau tunggu hari nikah, suaminya sakit dan masuk ke UGD. Nah, saya bilang, uskup, engkau marah, saya juga urusan komunian. Saya bilang, ada saksi sini ya, Wak. Nikahkan di klinik ya, nikahkan, beri minyak suci, jam yang sama, hari berikutnya meninggal. Setelah saya minta ke uskupan, Pak Uskup peluk saya, dia bilang, kau terima kasih ya. Terima kasih engkau sudah buat seperti itu. Saya bilang, minta maaf, tanpa izin ordinaris dalam pengertian ini. Dia bilang, itu kau punya hak. Nyawa orang ada di depan, baru engkau harus minta izin jam begitu, siapa yang mau angkat telepon. Iya. Jadi Paus Franciscus bilang, sebelum jadi sangat spiritual, jadilah sangat manusiawi. Ingat ya. Oke, Pak. Iya, Pak, karena Itu harus omong dengan uskup itu. Dulu saya waktu ke sini saya omong dengan uskup, karena ada juga imam yang mental begitu kan. Orang misalnya kalau orang yang dari rumah sakit ke situ, kamu dari mana parokinya? Dari sini. Kapejanya. Kan. Dari mana? Dari paroki mana? Paroki itu. Cari pastor parokimu. Orang ini mau mati sekarang nih. Mau mati orang ini. Iya, betul. Kalau kamu bilang saya tidak punya waktu cukup, jangan beralasan. Lalu saya komplain kepada uskup. Waktu pertemuan para imam, saya komplain kepada uskup. Bapak uskup, saya kira kita ini mungkin dalam satu-satunya sakramen yang kita tidak bisa melihat orang dari mana, itu sakramen beberapa orang sakit. Yang ada pergilah situ. Akhirnya bilang, para imam semuanya dengar apa yang dikatakan oleh Pater Jeffrey ini. Dengar, laksanakan itu. Ini yang tepat, ini yang benar. Akhirnya kebijakan dari uskup ya akhirnya itu. Maka sekarang itu siapa yang datang pergi tanpa tanya dari mana asalnya. Pokoknya datang. Itu namanya pelayanan. Terutama sakramen perminyakan suci. Itu tidak boleh kita tunda-tunda. Masa kita tunda atau orang mati ini? Kalau Tuhan panggil, nah itu tadi Pak. Saya pribadi saya. Kalau orang panggil saya untuk minyak suci, saya selalu pergi. Mau jam berapa saya pergi. Mau jam berapa saya. Dan dimanapun berada saya pergi. Karena mungkin itu dengan minyak suci itu dia mati dan dia akan mati dengan selamat dan dia punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Betul Pater. Karena begini Pater, itu kebetulan umat yang itu tanya saya, terus saya bilang, setahu saya kalau dalam keadaan urgent begitu ya harus dilayani karena ini menyangkut hidup dan mati seseorang dan bagaimana dia hidupnya setelah kematian itu kan dia butuh sakramen untuk menyelamatkan dia. Terus karena saya juga kebetulan waktu di Kalimantan itu dengan Pastor Abner MSF itu di dalam dia punya tas itu Pater dia selalu bawa itu minyak itu suci itu. Pokoknya karena di Kalimantan itu kan wilayah pastoralnya kan ini kan jauh dan jalannya juga ini kan, jadi dia punya tas itu pasti selalu ada minyak suci. Dia kemana-mana pasti dia selalu ada minyak suci dengan stola itu yang biasa dia bawa itu. Jadi saya bilang memang setahu saya itu kalau pastor-pastor itu biasanya mereka kemana saja pasti dua benda minyak suci dengan stola itu pasti mereka bawa, karena saya punya pengalaman itu Pastor Abner MSF itu dia di tasnya itu selalu bawa itu saja mungkin dari saya Pater. Oke, terima kasih. Kayak mau 12 makan siang. Ya. Oke, Pater, engkau berkat dulu supaya kita mau pamit dulu. Ya, Suster Vina ini. Suster Vina. Oke, mari kita mohon berkat Tuhan untuk kalian yang di Indonesia dan kami yang di yang masih siang nih. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi untuk perjumpaan kami malam hari ini dengan pengajaran dari Romo Cafe dan sharing dari teman-teman. Semoga apa yang kami sharingkan pada malam hari ini berguna untuk kami untuk semakin bertemu dalam iman, harap, dan kasih. Dan kami mohon kepadamu semoga Engkau tetap menyertai kami untuk menghayati iman kami dengan tindakan yang nyata, mengunjungi orang sakit, dan untuk semua orang yang membutuhkannya. Bapak Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan hidup dari hamba-hamba-Mu ini. Kami yang Amika Latin, Sadang Romo Cafe, dan teman-teman Indonesia, semoga mereka malam ini tidur dengan aman, dan besok pagi Kau bangunkan mereka untuk melanjutkan tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Tuhan sertamu dan sertamu.
Berkatalah yang Maha Kuasa senantiasa turun atas kuasa kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. semua Pak para Herman. Selamat malam semuanya. Pak Terkes. Terima kasih. Tuhan berkati. Salve.